Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,041% ke harga 7.080. Dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 9,05 triliun. Berarti ya bisa dikatakan IHSG kembali sepi. Dan langsung saja ke teknikanya. Apakah ada Windows dressing? Ya sampai hari ini tanggal 8 Januari belum terlihat yang cukup signifikan. Tapi masih ada 2 hari ya. Mudah-mudahan konfirmasinya tanggal 10 Januari nanti. Kalau IHSG tembus 7.200, tutupannya di atas itu sinyal bagus. Tapi kalau masih sideways, gak tembus juga, bahkan besok dan lusa dia lower low, menguji supportnya 6.980, 7.000, indikasi hati-hati lemah. Ya, walaupun belum pasti dead cat bond, tapi mulai indikasi lemah. Kalau dia arahnya 6.980 sampai 7.000. Kalau dia 2 hari ke depan tembus 7.200, sinyal bagus ya. Karena kenapa ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau dia tembus 7.200 berarti candlenya hijau. Ya, itu sebenarnya sudah menarik. Apalagi volumenya sudah mendekati volume hari minggu lalu ya. Tapi ingat minggu lalu itu cuma berapa hari perdagangan minggu lalu. Minggu lalu 3 hari perdagangan ya. Ini baru 3 hari perdagangan sama. Nah, ya itu. Jadi kalau dia bisa tembus 7.200-nya hari Jumat itu cukup oke. Ini kan sudah mulai doji ini. Mudah-mudahan lah ya, kita lihat aja nanti. Itu aja dulu untuk IHSG. Saham pertama ASII yang ditutup di harga 4.810 terkoreksi 2,23%. Langsung saja ke tekniknya. ASII saat ini belum dulu. Kenapa? Karena dia membentuk lower low. Walaupun memang ya ini support yang mesti dijaga 6.800 sampai 6 support yang harus dijaga 4.750, 4.800. Kalau itu jebol juga ya udah sangat mungkin mengunci low-nya 4.550, 4.500. Nah, ini kalau mau bagus tapi sepertinya agak susah. Kenapa? Ini ada candle apa lupa saya nama polanya ini. Rising wedge ya. Kalau yang di bawah seperti ini kan Pauline West kalau nggak salah ya. Nah ini Rising wedge. Jadi ya ada potensi turun. Gimana cara hitungnya? Ya bisa dengan polanya ini. Kalau Bapak Ibu hitung seperti ini juga bisa. Ini target turunannya ya sedikit lagi memang. Tapi kalau dengan Fibonacci retracement Bapak Ibu hitung dari single high. Seperti ini tarikannya tuh. Sebenarnya sedikit lagi turun. Ya tadi 4.750, 4.800. Kita lihat area itu ya. Kalau memang mau bertahan, kalau memang mau bullish nih ya, kalau memang mau pembalikan arah di Januari, mestinya minggu ini tetap di atas 4.800. Kalaupun misalnya 2 hari ke depan jebol 4.800, nggak dalam. Maksimal koreksinya dari 4.800, 4.810, maksimal koreksinya 3%, dan Senin Selasa minggu depan harus kembali bangkit, kembali tutup di atas 4.800. Misalnya besok dan lusa jebol, minggu depan harus balik. Nah itu sinyal bagus. Kita lihat dulu untuk ASII. Itu aja dulu. Tapi gimana untuk jangka menengah, jangka panjang? Ya Bapak Ibu tinggal hitung aja nih. ASII itu dari resisten kuatnya yang terbentuk dari 2019 ya. 2020 kita pakai 2020. 5 tahun yang lalu dia itu susah sekali menembus berapa nih? 7.200 ya. Dan Bapak Ibu perhatikan dari puncak tertingginya di 2023, 2 tahun yang lalu dia udah turun sekitaran berapa nih? 30%. Ya, nih kita lihat ASII dan secara fundamental masih oke-oke aja kan ASII. Bapak Ibu coba perhatikan, ini bukan perbandingan tapi gambaran. Nih INDF itu pernah sideways 5 tahun akhirnya bangkit. Nah itu ASII 5 tahun sideways nih. Sideways-nya tuh 5 tahun dari 2020.
Dan mestinya nih kalau menurut saya maksimal turun 4.500 ya. Kita pakai 4.500, 4.300 itu. Nah, jadi ya asal sabar pasti ada saatnya bangkit. Itu aja, tunggu aja nih untuk ISG. Tapi sabar dulu, tinggal menunggu sentimen di ISG juga. Kalau ISG-nya bagus ya baru mereka bangkit ya. Sekarang kan masih tertekan, Big Bang juga masih tertekan kan? Ya sabar, kuncinya cuma sabar, itu aja dulu. Ya saat ini untuk ICE yang nyangkut gimana? Press down kalau dia jebol 4.800 di 4.600, 4.500 ICE. Lanjut auto yang ditutup di harga 2.210 terkoreksi 0,89%. Auto. Nah, seperti auto ini juga Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah bisa membaca atau bisa menyimpulkan atau bisa membuat trading plan. Gimana tuh trading plannya? Nah, ini kita tutup gambar ulang. Bapak Ibu lihat kan, biasanya tuh angka-angka genap tuh akan menjadi support atau resisten kuat. Angka-angka genap tuh seperti apa? Seperti kalau contoh auto, support kuatnya mana? 2.200. Angka genap. Setelah 2.200 ya 2.000. Biasanya seperti itu ya. Nah, resisten support minornya di berapa? Kalau jebol 2.200, 2.100. Tapi seperti ini nih Bapak Ibu sudah bisa membaca. Kenapa? Karena ini kalau Bapak Ibu perhatikan di 19 Desember dia sempat jebol 2.200. Tapi kemudian dia rebound lagi setelah 2 hari. Ya itu bisa mengindikasi support yang dijaga. Tapi kalau sampai jebol lagi ya intinya gagal. Nggak ada yang jaga lagi. Apalagi tuh dia sempat naik sampai 2.300 kan. Tapi habis itu jebol. Nah itu hati-hati. Pokoknya sebenarnya nih risknya kecil. Berapa risknya? Jebol 2180, 2160, 2070 buang aja. Mungkin 2,5 maksimal 3%. Daripada dibawa ke 2000. Nanti diperhatikan lagi nanti di 2000. Kita lihat ya. Auto jebol nggak 2000. Mudah-mudahan bertahan. Konfirmasinya ya kalau mau bagus 2 minggu ke depan ya. Nggak harus minggu ini. Minggu depan maksudnya. Harus menembus 2.300. Kalau Bapak Ibu yakin dan berani spekulasi buy. Ya tinggal buat plan. Nah misalnya cut lossnya jangan dalam. Gak usah naikin aja nih. Ya kalau saya sih 2180 jebol itu ya buang nih. Ya udah 2170 buang. 2,5% dengan reward minimal. Sama dengan kan. Apalagi kalau tembus ya 2 kali lipat 3 kali lipat. Itu aja untuk auto. Pokoknya ingat auto kalau jebol 2180 tandanya lemah. Lanjut. IMAS yang ditutup di harga 855 terkoreksi 3,93% asing. Gak ada jual beli atau alias belum dibuka. IMAS masih tertekan, masih downtrend, masih jelek. Terus lower low, dead cat bond jelek, belum menarik. Ya, nih kalau menurut saya belum menarik. Kecuali kita lihat minggu depan dia tembus 900. Kuncinya 900. Belum balik ke atas, aman. Buy on breakout aja, tunggu di atas 900 atau spekulasi nangkap pisau jatuh 800. Naik 5% atau 3% bungkus gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan saham-saham yang pilihan setiap hari, Bapak Ibu bisa join secara gratis dengan Boardnet Trader dengan memasukkan kode bagi yang punya akun Stockbit, kode external community R41778. Di mana menunya itu, di mana cara memasukkannya? Masuk menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, terus masukkan kode tadi R-nya besar R41778. Ada syarat dan ketentuan berlaku, minimal saldo 10 juta dan harus ada transaksi setiap bulan ya. Itu aja, kalau tertarik silahkan join. Kalau cocok bisa lanjut, kalau enggak ya nanti bisa dihentikan ya. Karena itu ada batas waktunya, jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau enggak cocok nanti bisa keluar sendirinya. Ya kalau Bapak Ibu tertarik. Itu ya. Jadi seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu yang punya sekuritas lain, malas pindah-pindah, Bapak Ibu bisa masuk grup swing trader dengan berbayar. Kalau mau belajar scalping bisa join di kelas scalping 19 Januari minggu-minggu depan. Kalau tertarik itu diajarin. Seperti hari ini kelas scalping dapat profit 3 menit di INPC ya. Dan belinya apakah sudah naik? Belum naik. Saya kasih info, silakan beli di harga sekian. Kalau dia ke harga sekian
beli. Dan tahu belinya apa? Belinya HK. Yo, bayangin, harganya belum di harga beli, tapi sudah saya infokan HK di harga sekian kalau dia tembus. Dan tadi lumayan dapat 5% lebih, ada yang dapat 7%. Nah itu ya, seperti itu teknik. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping. Nih link screenshotnya, bukti tadi ada saya tulis INPC. Dan sekarang INPC itu turun koreksi. Dan ya kalau nggak scalping tadi kan profitnya malah hilang, malah loss. Nah tadi dalam 3 menit dapat 5%, itu lumayan. Nah itu ya, jadi seperti itu aja untuk IMAS. Lanjut, IMJS yang ditutup di harga 150 terkoreksi 1,31%. IMJS belum dulu ya, tapi kalau Bapak Ibu nekat ini ya, karena IMJS ini beda dengan IMAS. IMAS lower low, tapi IMJS malah higher low, walaupun 3 hari ke belakang dia lower low. Gini aja Bapak Ibu, ini kan udah kelihatan. Mana yang kelihatan itu yang mana ini? Bapak Ibu lihat. Dari 20 Desember dia mempertahankan 100 berapa? 146. Nah, udah. Kalau dia sampai jebol 146 buang. Berarti ya sekitaran 3,5% lah, atau 4% maksimal cut loss. Dan konfirmasinya tembus 150 berapa nih? 155, 157 lah ya. Kalau tembus itu bagus. Siap-siap bangkit. Juga tren dari atas kalau ditarik nih ya. Nah, tuh. Berarti harus tembus 157. Tembus bangkit. Targetnya agak jauh nih. Ya 170 resisten yang cukup kuat untuk diujinya. Kuncinya ya tembus 157 minggu depan. Minggu ini yang penting nggak jebol 147, aman IMJS. Lanjut, MPMX yang ditutup di 975 terkoreksi 0,51%. Asing net sell. Langsung saja ke tekniknya MPMX. Waduh, hati-hati nih, bisa pola dead cat bond nih, bisa ke 900. Kenapa? Karena minggu lalu dia sudah membentuk lower high. Mana itu lower high? Kalau Bapak Ibu baru nonton video komunitas YouTube, kalau Bapak Ibu baru nonton YouTube Borneo Trader ya, yang bisa indikasi lower high itu nih, sebelumnya lowernya di 1000, terus dia membentuk low yang lebih rendah di 990. Sebelumnya di 1990 ini kan turun nih. Nah, ini juga turun. Nah, hati-hati. Kalau jebol 970 tutup di bawah itu, sangat mungkin 900. Tapi ini saham-saham memang khusus saat ini ya. Ya kalau untuk investasi nggak masalah. Untuk disimpan ya, kenapa? Karena juga dividennya itu lumayan besar, 10%. Bukan lumayan besar, sangat besar. Ya, ibaratnya Bapak Ibu simpan uang 10 tahun, kalaupun sahamnya terus turun, ya Bapak Ibu balik modal dalam 10 tahun dari dividen aja ya. Kalau Bapak Ibu tertarik silahkan tuh kalau berminat untuk MPMX ya. Itu aja dulu untuk MPMX. Nah, ini MPMX ini belum bangkit bahkan dari semenjak IPO 2013, berarti sudah 12 tahun. Ya, hampir 12 tahun. Bulan Mei nanti 12 tahun dia IPO dan belum kemana-mana. Apakah nanti saatnya bangkit tahun ini? Kita lihat apakah ada gebrakan dari manajemen. Bagaimana kondisinya ya, kita lihat. Ini view lebih panjang, time frame lebih panjang. Itu ada pola cup and handle. Tinggal nunggu. Kalau view lebih pendek ya, dia tembus 1080 1-2 bulan ke depan itu akan up trend. Kita lihat perkembangannya MPMX. Itu aja dulu MPMX. Lanjut GJTL yang ditutup di harga 1100 terkoreksi 2,22%. Asing, gak ada jual beli atau belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. GJTL disupport belum dulu lah ya. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high. Jadi saya wait and see dulu. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang sudah spekulasi buy, kebeli ya, ini kan ada low yang lebih rendah seperti cup and handle atau double top. Ya pokoknya dia jebol 980, 970 buang. Berarti 3% buang aja. Udah nggak usah banyak mikir ya. Bapak Ibu akui kalau salah. Kalau mau belajar trading, kecuali Bapak Ibu siap sangkut menunggu lama, uang dingin nggak dipakai mungkin 3 tahun 4 tahun, ya boleh silahkan. Ya minimal 3 tahun 4 tahun gak dipakai kalau Bapak Ibu sangkut. Ibaratnya gitu aja dulu. Jangan mau dipakai tahun depan sangkut, takutnya nggak nyampe tahun depan masih di bawah, kan sayang. Ya
kalau mau niatnya belajar trading, harus akui kalau salah. Harus berani cut loss. Kenapa? Karena saya sudah banyak mengalami dulu juga seperti itu. Nggak mengakui, terus penuh harapan. Ya, dan sekarang juga saya kembali mendapatkan pengalaman-pengalaman dari ya Bapak Ibu yang join grup juga ya. Masih banyak yang ya nggak rela cut loss. Ya memang mental manusia atau sifat psikologis manusia itu, sifat dasar manusia itu nggak mau rugi. Itu kita harus akui. Tapi kalau kita berpikir secara logika, kalau kita punya sistem trading, ya pasti ada rugi-ruginya. Sebut contoh, apa usaha real yang tidak ada rugi sepeser pun atau 0% rugi? Berdagang, mungkin untung terus. Ya, dagang untung terus. Dagang buah, pasti ada yang busuk. Walaupun sebulan dia untung, tapi dia harus akui ada buah yang busuk. Nggak mungkin kan dia tahan buah itu dijual sampai ada yang beli lagi. Ya mungkin ada yang nakal jual seperti apalah ya, tapi yang itu kan nggak bagus juga ya. Jual makanan pasti ada yang basi, walaupun hari itu dia untung, tapi nggak 100% untung dari jual makanannya itu kan. Ibaratnya seperti itu, seluruh makanan yang dia masak hari itu 100% untung semua habis dan tidak ada sisa. Pasti ada yang bersisa ataupun ya basi atau apalah. Dagang apa? Di bank, perbankan, ada yang salurkan kredit, ada yang nggak bayar juga, ada yang macet. Nggak mungkin 100% kan? Apalagi, pokoknya Bapak Ibu sebut, ada nggak usaha yang tidak pernah sedikit pun rugi? Setiap bulan 100%, untung-untung. Gak ada lossnya, pasti ada bahan rusak atau apa yang usaha. Nah itu, seperti itu juga kita di dalam trading saham. Kita mengakui harus ada rugi. Ngakui kalau kita salah. Bagaimana kita memperbaikinya? Ya terus belajar. Karena market ini bisa dipelajari. Nggak semau-maunya bandar. Sampai saat ini saya juga ada cut loss. Kemarin saya cut loss 2%. Tapi ya beli di 6875, cut loss di 6750. Dan saya screenshot itu, saya scalping, saya screenshot. Sebelum saya beli, setelah saya beli saya pasang tuh screenshot, saya pasang stop loss. Jadi ya kemarin cut loss tapi hari ini diganti. Ya kemarin dapat dari Adro juga, hari ini profit juga Adronya sempat tapi habis itu turun. Tapi ya udah dapat 4% saya bungkus tadi. Terus tadi dapat dari INPC 5% lebih. Nah seperti itu, cut loss 2,5% kemarin keganti hari ini dan untung. Ya seperti itu caranya kita ya itu. Jadi harus akui. Kalau nggak mau akui, tapi enaknya ya di saham ini beda dengan usaha real. Kenapa? Usaha real misalnya Bapak Ibu barang busuk, makanan busuk itu otomatis harus dibuang. Tapi di market itu bisa ditahan. Itu yang menjadi muncul harapan. Bisa jadi makanan busuk atau saham busuk Bapak Ibu bulan ini bisa jadi saham emas bulan depan. Nah yang penting tadi kuncinya sabar, nggak menunggu. Jangan putus harapan di tengah jalan. 5% nggak mau cut loss, 10% turun, 11%, 15% turun, putus harapan cut loss. Nah jangan seperti itu. Kalau niatnya nggak pakai stop loss, jangan di stop loss. Jangan hilang harapan. Itu aja kuncinya. Kalau Bapak Ibu tadi seperti saya bilang 5% masih kuat, 7% masih kuat, 10% mulai galau, 15% akhirnya memutuskan jual, rugi. Itu akan terulang lagi. Kalau seperti itu tuh pasti terulang lagi. Percaya sama saya. Karena saya sudah mengalaminya. Dan ya harus konsisten. Kalau mau out, bangun sistem trading. Itu ya. Jadi GJTL hati-hati kalau jebol 1080. Lanjut. Bird yang ditutup di 1500 terkoreksi 2,59%. Bird, waduh. Support 1500. Kalau sudah ada yang kebeli karena melihat, wah ini ada ekor nih, ada yang beli. Besok 2,5% aja turun ya. Maksimal 3%, ingat maksimal 3% buang aja menurut saya. Ya itu aja untuk Bird, nggak usah panjang lebar. Kalau mau besok rebound cuan bungkus 3%, 5% naik, bungkus saja dulu atau pasang trailing stop. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 4.830 menguat 0,2%. Asing belum dibuka. Cepin mantul belum menarik kalau dia belum tembus 5.000. Kita tunggu tembus 5.000 aja. Atau harga sekarang nanggung nggak? Nanggung. Kalau mau cut loss tipis 2% buang aja.
daripada dibawa ke 4.600 lagi kan. 2% buang aja. Trading jangka pendek dengan resiko dia bisa balik arah. Ya udahlah, anggap aja nggak rezeki. Kalau nekat beli harga sekarang, 2,5% maksimal cut. Ya, target kemana? 5.000 terdekat. Kalau tembus 5.000 baru bangkit. Cepin, mudah-mudahan. Lanjut. Japa yang ditutup di harga 1835 terkoreksi 2,13%, asing belum dibuka. Japa, nah Japa ini juga waduh lower terus ya. Langsung saja katanya Japa lower high ya. 4 hari beruntun dia lower high. Nah Japa 2-3% koreksi buang ya, atau support kuatnya itu 1.700 memang. Tapi menurut saya lemah. Agak lama dia naik kalau dia jebol 1.800 ya. Tergantung Bapak Ibu mau stop loss dulu atau mau average down atau mau dibiarin aja, silakan. Tapi menurut saya Japa kalau jebol tutup di bawah 1.800 supportnya lemah. Sangat mungkin 1.700 dituju. Apakah habis ribuan setelah itu? Ya lihat lagi update nantinya setelah ada candle chartnya. Ya, itu aja dulu untuk Japa. Saham selanjutnya, Main yang ditutup di harga 765 sama harga penutupan hari sebelumnya. Main nanggung belum dulu ya, karena sudah jebol 800. Mending sekalian tunggu di 700 lagi Main ya. Belum Main. Lanjut, SMGR yang ditutup di harga 3050 terkoreksi 4,08%. SMGR waduh, SMGR jelek juga ya. 3.800 jebol, apakah mantul di support angka genap 3.000 nantinya? Kita lihat dulu ya. Karena hari ini buangannya cukup besar dan MACD-nya kembali dead cross, menurut saya perlu hati-hati. Ini ada pembalikan arah. MACD-nya naik, harga sahamnya turun. Ya itu posisinya sih downtrend. Tapi kemungkinan besar 3.000. Kita lihat ya. Angka psikologis mestinya ada pantulan. SMGR wait and see dulu ya, belum menarik. Saham selanjutnya INTP yang ditutup di harga 6.525 terkoreksi 3,3%. Waduh, INTP juga amblas ya, jelek banget nih. Langsung saja katanya INTP dibantai turun langsung, ngeri nih ya. Ada yang nyangkut. Saya kemarin ada cut loss juga. Wah, belum dulu lah, belum menarik. Kalau kayak seperti ini nih sinyalnya sudah jelek banget lah. Kenapa jelek banget? Keterlaluan turunannya ini mustahil kalau dalam waktu dekat dia tiba-tiba balik ke arah. Yang pastinya dia butuh tenaga sideways dulu. Kalau langsung kenceng kayaknya berat, kecuali ISG bullishnya kuat. Naik 2% sehari, besoknya naik 1,5% atau 1% atau 0,75% mungkin. Tapi kalau seperti sekarang ISG naik turun seperti ini berat. INTP mantul ya. Wait and see gimana yang nyangkut. Kalau sabar hot aja dulu. Itu aja untuk INTP. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 202 terkoreksi 0,98%. Langsung saja katanya SMBR belum dulu. Kenapa? Karena bisa aja nanti tiba-tiba dibuang ya. Memang sekarang support kuat tapi jangan maksa. Kenapa? Takutnya tiba-tiba dibuang. Kecuali Bapak Ibu siap cut loss 3% maksimal. Udah pasang auto stop loss 3%. Kalau jebol udah tinggalin, nekat gitu aja ya. SMBR cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.